barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah itu bakal memudahkannya urusan dunia dan akhirat. Gaspol terus. Untuk doa. Supaya sudah ada isinya nanti namanya. Gimana sih caranya? Syawal jadi halal. Wanito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Kurang sedikit lagi puasanya. Sebentar lagi kita akan memasuki Syawal, Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasanya full, nutup, sempurna, dan insya Allah mendapatkan keberkahan bulan Ramadan kali ini. Amin. Amin. Syawal, kayaknya moga bulan Syawal ini semoga yang jomblo itu segera halal. Amin ya Allah. Ini untuk yang aminin. Ya, sebelah saya tadi sudah menyapa teman-teman semuanya, dan saya pikir sudah tidak asing bagi para ya asing lah. Customer Siapa agak asing. Dikenalin dulu lah. Oh iya. Mas Tudus Wahyu Widakdo. Ya, kita mengenal Mas Tudus sebagai kreatif wedding partner. Cakep, kreatif wedding partner. Bener. Biar ngomongnya makin asik, kita nge-love you dulu. Asik, mantap. Buka puasa ya, oke. Tadi buka puasa apa, Mas? Baru love you dulu. Oh, membatalkan dulu kan, biasanya kan setelah sholat tarawih kan. Betul, dibatalkan dulu. Termasuk yang jomblo itu juga harus segera dibatalkan kejombloannya. Ya, mohon maaf kalau kemudian tema kita kali ini nanti agak sedikit nyelekit teman-teman ya. Yes, karena mendekati karena mendekati bulan Syawal. Jadi diskusinya tahu lah ya, kita akan ngobrolin tentang apa di bulan Syawal. Yes, tentang halal ya. Jadi sekarang masih haram nih. Yang jomblo masih haram. Anda harus segera dihalalkan ya. Saya langsung hadirkan partner saya yang biasa ngobrolin tentang halal dan paling sibuk sekali kalau di bulan Syawal. Bukan MUI ya. Benar, bukan logo yang baru itu ya, kita nggak ngomongin baru. Ya, tapi lebih event yang biasa diselenggarakan di bulan Syawal. Nah, berarti kan promonya ada promonya teman-teman, berarti ada fee marketingnya ya. Jangan lupa. Oke. Ya, Mas Tudus apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat. Siap. Malam hari ini. Tadi dari mana ya, Mas? Dari mana? Kayaknya habis keliling ya. Kalau lihat story-nya itu kalau nggak pernah di rumah itu nggak tahu story rumah. Iya, mesti nang jalan. Ngapain story rumah ya? Kali rumah di story ya. Itu cukup akun biasa anak muda yang story rumah ya. Kalau saya nge-story kerjaan. Bahan jualan soalnya ya. Oke. Ini terakhir dari mana luar kotanya? Terakhir dari Manado. Dari Manado? Yes. Di Surabaya itu paling lama berapa hari sih? Enggak lah ya di Surabaya. Cuman karena statusnya sebagai seorang cowok panggilan, teman-teman ini nggak promo, ini jualan ya teman-teman. Jadi nggak bebas, ini mau jualan nggak apa misalnya. Jualan. Jadi waktu itu ya keliling-keliling MC gitu. Oke. Makanya jadi mau undang saya nggak usah ragu ya. Kontak saya dulu maksudnya. Ya kan, channel saya soalnya ya. Iya, berarti kesibukannya saat ini gimana, Mas? Kesibukan saat ini itu lebih banyak di dunia wedding sama training. Tapi kalau passion itu lebih suka ngorganize event. Helping others. Pokoknya ngebuat teman-teman ya. Karena nikah itu, kalau kata para ustadz, ini agak berbau ustadz nggak apa-apa ya teman-teman? Iya, karena Ramadan. Daripada ustadz berbau. Jadi, kalau kita tuh ngebantu orang, apalagi di momen istimewa, momen halal, itu tuh setelah selesai acara feel-nya tuh dapat banget. Oke. Jadi nggak hanya sekedar MC, tapi kita tuh mempersiapkan acaranya. Nah, apalagi kita saat ini bulan Ramadan ya. Ini panggilannya apa nih teman-teman? Waniers. Wanitokers. Gak dulur wanitok lah. Dulur wanitok ya. Oke. Jadi buat dulur wanitok di mana aja ya. Pokoknya di bulan Ramadan ini kita bakal ajak teman-teman untuk mempersiapkan. Gimana sih caranya Syawal jadi halal? Kok jadi saya? Syawal jadi halal. Ini nanti akan jadi judul ya, Mas? Jadi judul. Iya, oke. Berarti aku narasumber atau hostnya nih? Wah, ini itunya penyelenggaranya. Ya. Ya, kalau kita ngomong masalah halal menghalalkan, ya Mas Tudus punya platformnya. Namanya apa, Mas?
Sama Kita Organizer. Sama Kita Organizer. Platform. Ownernya namanya Sama Kita Organizer. Oke. Enggak teman-teman, jadi di Sama Kita Organizer itu Cak ya. Kita di situ tuh isinya anak muda. Kita meyakini kalau berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Lagi-lagi berbau ustadz ya. Siap. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah itu bakal memudahkannya urusan dunia dan akhirat. Siap. Dari value tersebut, hadis tersebut, itu akhirnya kita kristalisasikan dalam Sama Kita Organizer. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, persiapan-persiapan itu bisa dilakukan. Salah satunya yang bisa kita kuatkan itu adalah dengan ibadah. Kita perbanyak minta sama Allah, biar saat Syawal itu kita ketemu sama jodoh halal nih. Berarti mau mempersiapkannya di bulan Ramadan ini ya? Karena momennya Ramadan, salah satunya di bulan Ramadan ini. Begitu. Setiap bulan memang bisa mempersiapkan, tapi bulan Ramadan, amal ibadah kita tuh kan kayak SSW ya, set-set begitu ya. Jadi langsung kita langitkan apa-apa yang kita panjatkan, dan tentu saja sesuatu yang baik-baik itu kenapa nggak kita minta, apalagi momennya pas di bulan Ramadan. Apalagi ini sudah memasuki 10 hari terakhir ya? Apalagi 10 hari terakhir. Kalau Cak sendiri, apa harapannya di bulan Ramadan? Jelas lah. Tanpa saya melafalkan, seperti yang sudah tahu. Bisa. Harus dilafalkan. Harus dilafalkan. Berarti inisialnya namanya siapa? Kita sudah menyiapkan undangannya. Undangan? Ya. Dalam bentuk? Ya, sudah. Sudah ada filenya, cuma masih kosong dulu. Dalam bentuk file. Ya Bapak, itu satu langkah. Iya, benar. Makanya di 10 hari terakhir ini genjot, gaspol terus. Untuk? Doa. Supaya sudah ada isinya nanti namanya. Namanya siapa berarti? Nah, ini masih kosong. Yang dikendakin? Yang dikendakin? Masih kosong. Mencoba spill soalnya. Lagi menjurus, jadi buat dulur wanita. Kok jadi aku moderatornya? Masih dihabisin. Kalau kita ngomong Sama Kita Organizer, itu fokusnya di pernikahan. Kenapa sih ngambil posisi atau segmen pernikahan atau wedding? Dulur wanita, kita tahu ya, penikah itu kan pasti selalu ada. Benar. Menikah itu kan menyempurnakan separuh, menyempurnakan agama. Benar. Dan menikah itu pasti menjadi kebutuhan utama, menjadi kebutuhan primer. Apalagi saat ini, itu kan kita tahu ya, kemarin sempat rame bahas tentang masalah flexing begitu ya. Nah, di dunia pernikahan sendiri itu sebenarnya termasuk pemilihan, pasti ada sedikit hal berkaitan dengan flexing. Nah, jadi ngeri ya. Tapi memang kita nggak akan bahas tentang itu, dulur wanita. Tapi yang akan kita bahas adalah menikah itu sesuatu yang istimewa. Benar. Menikah itu ibadah terlama dan terpanjang. Maka mempersiapkannya, apalagi mempersiapkan momen dua keluarga jadi satu, itu butuh mereka yang sudah sering melaksanakan. Karena kalau menikah, itu kan nggak mungkin, saudara-saudara ditunjuk jadi ini. Tapi di pernikahan itu pasti ada seorang leadernya. Maka itu adalah tugas kami di Sama Kita Organizer. Follow ya. Ibadah terlama dan terpanjang. Apalagi tadi niatnya memang helping others ya. Makanya disambungkan ke situ, membantu orang beribadah terlama dan terpanjang. Betul. Bahkan kita punya mulia sekali ya. Kita punya hashtag apa nih? Berat ngurus sendiri, ringan bareng sama kita. Asik. Kau full isinya promosi. Luar biasa. Mumpung diundang. Boleh. Tapi selain wedding juga tetap bisa melayani ya? Tetap bisa melayani. Jadi kayak pelayanan mulai dari training, catering, setelah itu launching produk gitu-gitu sih. Pokoknya misi kami yang kita bawa itu adalah helping others, memudahkan urusan orang lain, karena kita berharap bisnis itu kan dapat laba dari bisnis itu harus. Tapi kita jadikan bisnis itu sebagai ibadah. Karena walaupun mungkin kalau bicara tentang masalah cuan, tentang masalah laba, tentang masalah uang itu pasti banyak. Tapi kalau kita selain berbisnis, kita niatkan ibadah, itu tuh semoga berpuluh-puluh kali lipat balasannya. Karena kita tuh nggak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan dihadirkan oleh Allah. Bahkan kita tuh lagi nyiapin nih, siapa mereka menghafal Quran, why not nggak kita siapkan pelaksanaan pernikahannya. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang bisnis nggak hanya sekedar bisnis, tapi jadi kebaikan. Gitu, Cak. Kita ngomong masalah pernikahan. Biasanya kan paling sering memang di bulan Syawal ya.
paling sering di bulan Syawal. Ya, tapi biasanya ini kalau kita percaya bahwa semua adalah hari baik. Ya. Tapi yang paling sering selain bulan Syawal bulan apa aja, Mas? Besar. Zulhijjah. Zulhijjah. Di bulan Syawal, Zulhijjah itu banyak banget. Karena kita Indonesia, apalagi domisili saya di Pulau Jawa gitu ya. Sukunya suku Jawa, banyak masyarakat itu yang masih ini ya di bulan Suro itu mereka memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan. Gitu. Maka yang paling banyak itu di sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Di bulan ini gitu ya. Setelah itu yang berikutnya Syawal sama Besar. Sama biasanya itu di akhir tahun. Orang itu memilih pernikahan di bulan Syawal atau akhir tahun. Salah satunya itu ada tiga jawaban. Yang pertama itu di bulan Syawal itu anjuran Nabi. Ya. Terus yang kedua itu adalah berkah di bulan Syawal. Dan yang ketiga di bulan Syawal itu pasti banyak liburnya. Libur Idul Fitri itu kan biasanya sekitar 2 mingguan. Nah, itu banyak dimanfaatkan. Apalagi kumpul keluarga, cuti. Keluarga-keluarga pada kumpul tuh. Nah, itu dimanfaatkan momen istimewa. Kumpul keluarga, silaturahmi keluarga besar, sekalian ngadain pernikahan. Itu karena Syawal. Itu di bulan Syawal. Kalau akhir tahun pun sama, biasanya yang Natal gitu ya. Natal, Tahun Baru, Nataru, itu orang-orang ngambil pernikahan juga di sana gitu. Jadi banyak di persiapan-persiapan akhir tahun. Dan banyak juga sih pemilihan itu lihat bulan, lihat cuaca, bukan lihat bulan, lihat cuaca. Cuacanya itu pas untuk diadakan di indoor atau outdoor. Nah, tapi resiko di akhir tahun jelas kalau yang mau menyelenggarakan di acara outdoor ya, itu harus ready. Siap-siap hujan. Benar. Kalau capek sendiri? Insya Allah kalau nggak Sabtu ya Ahad lah ya. Padahal hari baik itu Jumat loh, enggak ya? Tapi semua hari itu baik. Tapi kalau disarankan, Bapak itu pilih Jumat sih. Jumat ya, terima kasih atas sarannya. Oke. Kalau kita ngomong masalah hari ya Mas ya, itu kan mungkin teman-teman juga sering kali ngikut orang tua. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih hari, ya kan? Ada nggak sih kemudian mungkin biasanya pernah nggak menghadapi keluarga yang seperti itu? Terus saran dari seorang Mas Tutus selaku creative wedding partner ini seperti apa ke keluarga yang seperti itu? Jadi yang paling penting itu kita akan lihat mana nih, kita akan analisis dulu karena sebelum klien itu mau nikah itu ketemuan dulu, kita akan lakukan WNA. WNA itu wedding need analysis. Kita akan gali kebutuhannya, konsep pernikahannya seperti apa. Nah, KNT misalnya pengennya indoor, maka indoor tamunya berapa dulu nih? Hal-hal tersebut. Terus pernikahannya itu mau tradisional atau yang modern? Berarti setelah melakukan WNA, terus apa yang kemudian di feedbacknya apa? Menurut ente berarti apa berarti? Setelah kita analisis kebutuhan pernikahannya? Ya misal saya dari keluarga yang sudah mempunyai perhitungan, tapi tetap masih bingung. Sarankan minta tolong ke teman WO, ini gimana baiknya Mas Dus gitu. Jadi kalau misalnya keluarga juga udah punya perhitungan, maka nanti kita akan cek tuh. Karena yang kedua, teman-teman sekalian, dalam pernikahan itu kita akan memeriksa available lokasi yang benar. Jadi akan cocok-cocokan ke sana. Maka biasanya pun ada tuh yang pakai perhitungan tanggal-tanggal. Nah, maka karena itu klien dan kita sudah menyampaikan bahwa every day is a good day. Maka yang dilakukan adalah udah kita akan ngikut ke klien. Nah itu yang akhirnya jadi pertimbangan juga ketika ngomong masalah anggaplah disesuaikan dengan ke-availabelan gedung WO juga nih. Misal nih ya. Bisa jadi akhirnya kan mungkin kalau dari saya memilih bulan-bulan yang tidak terlalu ramai. Bisa jadi. Iya kan? Ada nggak sih model customer kayak gitu? Misal, ternyata Syawal rame. Karena kita meyakini every day is good day. Ya kan? Terus kemudian Zulhijjah rame. Di antara itu aja gitu. Bisa jadi di antara itu berarti kan bulan Zulqaidah. Ya, bukan surah juga. Zulqaidah. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau udah meyakini every day is a good day, maka ya udah gitu lanjut aja. Nah, maka yang bukan perhitungan, yang dilakukan selanjutnya setelah kita hari itu baik, maka yang kedua gedung, kalau WO, MUA, MUA, perias, busana itu semuanya sudah pada available, ya digaskan. Digaskan ya. Kan apalagi lagi longgar-longgarnya pasti kecenderungannya lebih lancar mungkin ya. Lagi longgar-longgar. Itu bisa jadi saran opsi kalau mau menentukan tanggal.
Bener ya? Oke. Terus, apa namanya? Ketika ngomong Syawal, anggaplah kita memilih pernikahan di bulan Syawal, maka otomatis persiapannya kan hari ini, Ramadan. Itu bisa jadi. Gimana, Mas? Maksudnya, wah, Ramadan biasanya kita fokus ibadah, akhirnya kan, terus kemudian disibukkan dengan persiapan. Itu momen seperti itu gimana biasanya menyikapinya? Atau mempersiapkannya, teman-teman yang sudah pernah? Jadi kalau kalau saya dari Sama Kita itu punya tips dan trik. Ada langkah namanya 6L. Kalau memang Syawal jadi halal. Yang pertama itu kita nyiapin mental dulu nih. Wah, apalagi isu mental ya. Jadi mental itu penting banget. Mindset seorang kelak jadi suami itu beda sama kalau kita jadi jomblo. Nah, maka hal itu yang perlu difikskan dulu. Mental kita bahwa kelak kita itu akan, apalagi kita cowok ya. Jadi kalau kita bakal ngebawa anak seseorang, cewek gitu ya, maka mental kita yang disiapkan. Bangun tidur, biasanya sendiri, biasanya ada teman, tiba-tiba di sebelah kanan, sebelah kiri kita, dua berarti ya, sebelah kanan atau sebelah kiri ya teman-teman ya. Sebelah kanan berarti ada seseorang wanita yang itu sudah jadi tanggung jawab. Hal tersebut perlu disiapkan. Terus yang kedua, kita tuh akan bicara tentang masalah sosial. Nikah itu kan menyatukan dua keluarga. Mulai dari suku, mulai dari adat istiadat, latar belakang, itu harus mampu menyesuaikan. Kayak tulisan di sebelah sini nih, adopt gitu ya. Kita harus adaptif gitu. Nah, maka sosial kita harus tahu strata keluarga, termasuk saat berkomunikasi dengan bapak mertua, dengan ibu mertua, itu tuh harus disesuaikan. Persiapan yang berikutnya itu berkaitan dengan intelektual. Karena nikah itu ibadah terlama dan terpanjang. Widih. Kalau tanya, Mas Tutus emang berapa tahun pernikahannya? Saya baru 6 tahun. Masuk tahun ke-6. Sudah melalui masa-masa kritis 5 tahun. So tahu. So tahu banget. Enggak ya, tapi emang katanya sih tahun ke-1 sampai 5 itu apa ya? Tahun-tahun kritis. Tapi sebenarnya bagi saya tahun kritis itu 1 sampai 2 tahun. Apalagi kalau ini ya, karena nikah itu betul-betul kita menjadi diri sendiri. Kita bukan menjadi fake person, karena pasangan kita itu adalah teman satu kamar, satu kasur, teman yang bakal betul-betul menguatkan kita, bakal menjaga kita. Maka masalah tentang intelektual, persiapan ilmu-ilmu pernikahan itu juga harus dimantapkan. Jadi di bulan Syawal selain memperkuat ibadah, juga banyak-banyak tolabul ilmi gitu ya, ikut kajian, sekolah pranikah, ngecekin YouTube. Kok jadi kaget ini? Emang begini ya reaksi seorang jomblo kalau lanjut. Itu. Terus harus ini ya, apa namanya, terus mengasah, menambah wawasan kalau memang kemudian mau melangkah ke jenjang yang lebih serius. Betul, mental, setelah itu intelektual, sosial, yang keempat ini bicara tentang finansial. Oh, saya pikir finansial di akhir ya. Tapi di tengah. Yang akan menjadi penutupnya itu nanti lah. Finansial itu penting banget karena sebagai seorang laki itu bentuk gajinya seperti apa, piutang yang kita punya itu berapa, calon kita itu juga harus tahu. Yes, karena kita nggak mungkin kan beli sesuatu yang kita tutupin terus tiba-tiba setelah pernikahan ternyata kita punya piutang ya yang serba pay letter gitu ya. Nah itu tuh harus dikelirkan di awal. Maka finansial itu juga kita harus mempersiapkan, kita harus ngobrol sama calon keuangan rumah tangga itu yang akan dilakukan seperti apa. Yes, ini untuk ini, 1 bulan untuk ini, terus ngasih ke istri itu seperti ini, seperti itu. Setelah finansial, yang kelima, kita akan bicara tentang masalah spesial. Spesial itu apa? Berarti saat proses penyelenggaraannya. Karena tadi itu kan persiapan sebelum ya? Yes, persiapan diri. Tapi kalau spesial ini berkaitan dengan pernikahannya. Nah, maka di masa-masa endemi seperti ini, itu spesial itu kita harus mampu menyesuaikan jumlah undangan, konsep pernikahan, dan yang pastikan itu syar'i gitu. Jadi syar'i ini batasan koridornya seperti apa? Betul-betul nggak aneh-aneh begitu ya. Jadi misal kita sebagai muslim tapi ternyata ada wedding toast. Wedding toast itu berarti kita pakai minuman keras terus toast itu kalau kata anak-anak TikTok itu oh no gitu ya. Itu hal-hal seperti itu yang harus diminimalisir. Nah, usahakan tamu-tamu itu juga banyak makannya dengan duduk, terus pemilihan MC-nya itu juga harus gitu. juga.
Spesial. Ini nggak promo ya, ini jualan. Nggak apa-apa. Jadi halal syar'i seperti itu juga harus disampaikan. Bahkan jika perlu, kalau memang itu pernikahannya dilakukan secara terpisah, itu lebih baik. Gitu. Oke, sekarang menjaga kesyariannya. Yes. Loh, tadi spesial itu masih yang kelima dong? Iya, spesial ini yang kelima. Iya. Kan ini masih, ya kurang satu. Iya. Yes. Yang terakhir itu ditutup dengan spiritual. Maka di Ramadan ini, L-nya udah komplit ya? Tidak, lengkap. L yang terakhir ini spiritual. Maka di bulan Ramadan kita perbanyak ibadah. Kalau besok sudah nikah, ibadah baru apa yang akan aku lakukan? Yang kedua, ibadah lama apa yang akan semakin dikuatkan? Dikuatkan ya? Yes. Itu kok kayaknya kagum. Capek melongo. Dua spiritual, artinya ya karena memang seringkali spiritual itu memang ke-6 sih, tapi kan jadi paling sebenarnya penutup yang paling harus dipersiapkan banget. Yes, itu yang paling krusial. Karena kita tahu ya, bisa jadi pernikahan itu menjadi sesuatu yang wah, tapi ternyata kita lupa bahwa Allah itu maha atas segala. Maka kita selalu libatkan Tuhan nih di dalam setiap aktivitas kita. Bisnis, sehari-hari, apalagi rumah tangga, pernikahan, lagi-lagi berbau ustadz ya teman-teman, ya nggak apa ya, daripada ustadz berbau kan ya. Jadi pokoknya kita selalu mengutamakan ibadah. Jadi biarkan hanya Allah yang menyemangati saat sendiri, dan biarkan hanya Allah yang menguatkan saat kita sendirian. Wah, ngeri banget, gila. Ngeri rong, terbaik. Tapi dengan spiritual harapannya semakin mantap dalam melangkah dan juga dimudahkan begitu kan? Karena seringkali ya kita udah mempersiapkan segala sesuatunya, dilala ketika tidak melibatkan Allah semuanya jadi berantakan. Bisa jadi nggak berantakan sih, tapi ternyata itu malah jadi ujian gitu. Oh iya. Yang spiritualnya sudah oke aja itu masih jadi ujian. Yang penting kita tuh selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan. Biar kalau kita masih jatuh itu kita tetap punya keimanan. Itu kata guru saya, makanya ya udah gitu, lanjut aja. Karena saya dulu sama ya seperti episode sebelumnya ya, sama seperti Mas Zain, saya nikahnya dulu juga melalui proses perjodohan. Jadi tukar biodata, proses 2 bulan, kasken. Apa itu istilahnya? Ta'aruf. Nah, ta'aruf. Seperti Cak Feb berencana mau nyoba ta'aruf. Boleh, menarik seperti itu. Yang berminat sama Cak Feb langsung ya komen di link YouTube ini ya. Host ya. Dan ngomong-ngomong spiritual, momennya lagi-lagi di Ramadan ini. Momennya di Ramadan. Maka di bulan Ramadan, ibadah apa nih yang akan kita tingkatkan? Apalagi ini menjelang 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir, di malam itu kita memperbanyak doa nih. Apalagi, dan itu kejadian. Ada cerita nih? Ada cerita. Gimana? Jadi waktu itu saya cuma berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan seorang perempuan yang saya itu belum pernah kenal dengannya, tapi apa ya, pokoknya nggak pernah kenal. Tapi akhirnya ya ketemu gitu, kita akhirnya tukar biodata dan dilalah gitu ya udah, show must go on. Dan segala prosesnya dilancarkan. Dan ya nggak juga sih. Kalau sahabat saya itu pernah cerita, ada yang bilang 1 bulan. Maksudnya berapa waktu itu prosesnya? Saya 2 bulan. 2 bulan. Apakah waktu yang semakin singkat kemudian semakin menentukan kualitas dari hubungan atau gimana? Ada nggak sih kaitannya? Nggak ada ya? Sebenarnya sih semua berkaitan ya. Pasti ada hubungannya. Waktu nyiapin 1 bulan, 2 bulan itu memang ada kaitannya. Tapi yang penting ya udah, believe in him aja, percaya sama Allah, bakal dimudahkan. Walaupun sekalipun pada saat saya mau nikah 1 bulan sebelum acara itu Mbak Buyut saya meninggal, yang perempuan. 2 minggu sebelum acara Mbak Buyut saya yang laki. Jadi Mbak Buyut itu orang yang ngerawat saya dari kecil. Saya ikut Mbak Buyut. Maka pernah ada omongan dari keluarga besar, gimana kalau nikahnya Tutus ini diundur tahun depan? Oh no, enggak ya. Dan debat, karena gedung sudah, undangan sudah, hidangan sudah, semua sudah, tinggal jalan. 2 minggu mau dibatalin, ya udah, saya maju ke keluarga. Ya nggak bisa kayak gini gitu. Kalau kita yakin sama Allah, kita tuh bakal dikasih jalan, sekalipun mungkin kita nemu ujian. Jadi ini nasihat buat Cak Feb ya. Terima kasih sudah dinasihati. Ya, tapi memang momennya Syawal, dan saya pikir tidak hanya saya ya, teman-teman yang di sana juga ya butuh insight baru khususnya dalam mempersiapkan. Betul teman-teman, karena nikah itu nggak mudah. Kalau rumah tangga itu sulit.
Kalau muda itu mungkin rumah makan. Yang terakhir Mas, ini ngomong tadi kita bicara masalah langkah. Ya. Tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan. Benar ya? Obstacle-obstacle dalam pernikahan itu banyak cerita teman-teman saya yang sudah menikah menjelang pernikahan itu ujian nih. Termasuk dari Mas Tutus juga bilang. Bahkan kadang mantan itu datang. Itu emang kayak template gitu ya? Enggak lah, ya kan kita tahu kalau ujian seseorang, semakin tinggi pohon itu semakin besar anginnya. Jadi ujian seseorang itu pasti sesuai dengan kadar kita gitu. Jadi kayak ayat gitu ya. Jadi lupa ayatnya ya. Terjemahannya itu adalah pokoknya bersamaan dengan musibah itu pasti akan ada berkah gitu. Jadi believe in him lagi, percaya aja sama Allah. Biar Allah itu yang akan mudahkan setiap urusan kita. Sekalipun mungkin nggak jadi mudah, tapi minimal kita tuh masih sama Allah gitu. Jadi kadang mantan datang, apalah ada gitu ya, ini jadi ribut, ini habis. Bisa refill nggak? Iya bisa, setelah ini dong ya. Iya tenang. Jadi pokoknya believe in him, percaya sama Allah. Jadi obstacle itu pasti ada. Pasti ada. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Yang penting, yaudah wis, gak ada jawaban lain kecuali believe in him dan komunikasi. Komunikasi dengan siapapun. Semisal yang terlibat itu terlibat dengan orang tua sana, dengan orang tua kita, dengan keluarga besar kita. Komunikasi. Siap. Bahkan setelah pernikahan itu kita itu kan bukan dukun ya yang bisa membaca isi hati seorang kaum hawa. Maka bagi kaum hawa yang saat ini nyimak, kita bukan dukun yang bisa baca isi hati kalian. So, ungkapkan. Termasuk kita, para laki-laki, nggak peduli kalian introvert, extrovert, ambivert, ngomong aja gitu. Ungkapkan. Komunikasikan. Karena kalau udah nikah, itu betul-betul tidak ada jalan untuk putar balik. Tidak ada jalan untuk putar balik. Karena ini bukan jadi karena ini bukan jalan biasa tapi jalan tol. Tawur. Pokoknya gitulah, nikah itu ibadah terlama dan terpanjang. Ini koreksi buat saya ya teman-teman ya, nasihat buat saya. Jadi pokoknya believe in him. Percaya sama Allah. Pesan nih buat teman-teman yang sekarang sedang menyiapkan proses pernikahan, lagi OTW, entah kalau yang paling dekat kan bulan Syawal ya, lebih dekat lagi bulan Zulhijjah atau bulan besar. Ada nggak buat teman-teman Mas? Menikah itu bukan tentang sekedar mewah. Menikah itu tentang ibadah dan semoga Allah jadikan kesemuanya berkah. Mantap. Siap. Terima kasih Mas Tutus. Terima kasih, love you. Sudah membersamai kita dan banyak insight khususnya tentang pernikahan dan halal, bulan Syawal, bulan halal. Dan buat teman-teman juga yang hari ini lagi mempersiapkan, semoga kita sama-sama dikuatkan, dimantapkan, dan juga dikuatkan. Baik, sekali lagi, matur nuwun buat Mas Tutus, sukses buat sama kita. Sukses buat Wanitalk. Siap, jangan lupa main kesini lagi. Iya, lupa lah. Pastikan main kesini lagi bareng sama Wanitalk. Baik. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di edisi berikutnya. Wanitalk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.